Damai di batana sumurung sian salhuna roha ima mangingani roha doho pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani Tuhan kita di bagasan apen naparjolo dibuat masian Mazmur 24 ayat 7 lalu tu 10. Mazmur 24 ayat 7 lalu tu 10. Songonon ma hatani Tuhan tapayuti utma di bagasan rohat tabi. Patalak mahorbangan narobi acco masuk raja namar muliai. Isehe raja namar muliai ima Tuhan nasunggoko Tuhan nago kuaso nasojungada talu di parporangan. Patalak mahorbangan narobi acco masuk raja namar muliai. Isehe raja namar muliai Tuhan namar kuaso ia do raja namar mulia tasambut marhite ende dari golongan ibagasan Yesus. Firman ini sesungguhnya merupakan lanjutan daripada firman di bulan Mei yang lalu. Pada bulan Mei kita sudah mengingat bagaimana respon Raja Daud ketika akan masuk tabut perjanjian ke kota Yerusalem, karena tabut perjanjian sempat ada di Palestina pada saat itu. Kemudian dengan upaya perang yang dilakukan oleh Daud dan bangsa Israel, maka bisalah diangkat kembali tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian bagi orang Israel sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat berharga. Memang isi tabut perjanjian ini holan ahado batu tempat menulis titah, kemudian tukok nisi Harun idodong di bagasan tabuti. Jala ginjangnya sekitar 50 sentinya, tidak menjadi besar. Tapi meskipun demikian, ketika orang Israel sudah melihat tabut itu, merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tabut sebagai lambang kehadiran Allah bagi umat Israel. Oleh karena itu, ketika tabut itu sudah pergi, ada kekosongan batin bagi kehidupan mereka dan menganggap Allah tidak ada di dalam memimpin kehidupan mereka. Indah adok Tuhan molodong sodong be Tuhan di bagasan nguluikan kosong do hampa do mangina molodung mago do ton di siang ate-ateta perasaan itu hampa. Bahat pedalan si Job niroha tidak mungkin menjadi bersuka cita. Banyak pun apa yang diraih dalam dunia ini tanpa Tuhan, maka kita akan menjadi merasakan kegersangan. Demikianlah kehidupan Israel tanpa tabut perjanjian di dalam kehidupan mereka. Maka ketika tabut itu akan masuk, maka nyanyian yang dinyanyikan adalah terangkatlah engkau hai pintu-pintu gerbang, maka terangkatlah pintu gerbang yang berabad-abad tertutup. Ada sebuah perasaan dalam kehidupan mereka untuk menjadi mempersiapkan diri. Puji Tuhan, dihitetong alani nagot apen mittorman dekorasi do mulai na minggu nasal.
Artinya ada sebuah kegairahan untuk menyambut. Itulah yang dilakukan dalam kehidupan Israel. Dan bagi orang Israel yang sampai saat ini dianggap bahwa kehadiran Allah, kedatangan Allah itu dari ufuk timur dan akan masuk langsung ke bait Allah, ima naido tembok ratapan bagi Israel, dan di agama nasing gabe adong di sinuaing Masjid Al-Aqsa guar. Ketika itu menghadap kepada timur dan dianggap untuk menjadi menyambut kedatangan Raja, kedatangan Tuhan untuk masuk ke dalam kota itu, maka sorak-sorai menjadi bagian kehidupan mereka. Kemudian apa yang harus dilakukan? Mereka harus membuka pintu selebar-lebarnya yang sebelumnya harus ditutup karena ketakutan akan masuk akan penjajah yang menyerang bangsa itu, namun harus dibuka karena sudah akan masuk raja, yaitu raja kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sukacita ini menjadi bahagian daripada kehidupan mereka pada saat itu, yang melimpahkan sebuah korban, yang menyanyikan lagu puji-pujian. Dan yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan sejarah pada tahun 810, maka ditutuplah pintu gerbang itu yang disebut dengan tembok emas. Dan pada tahun 1102 dibuka kembali oleh karena ada perang salib pada saat itu. Namun pada tahun 1187 Sultan Ottoman Sulaiman menutup kembali tembok itu, tembok emas, dan sampai saat ini masih tertutup. Di dalam simbol-simbol yang dinyatakan kehadiran Allah yang disambut itu, yang pertama disambut dengan sukacita pada zaman Daud, dan sampai sukacita itu melimpah oleh karena kehadiran Allah. Namun selanjutnya ada penutupan-penutupan kepada tembok yang ada di dalam tembok emas di keliling kota Yerusalem. Dan sukacita yang mau dilimpahkan bagi kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, nakin ende parjolo dihita iro di paimahon halatmi o Yesus haroromu. Ada sesuatu respon dari batin kita masing-masing mengatakan, datanglah segera ya Tuhan. Apakah tembok yang menjadikan kita menjadi tertutup adalah hati itu sendiri? Molo halak Israel mandokon buka ma tembok aso masuk raja namar mulia, angkatlah tembok maka engkau akan masuk raja yang marmulia. Artinya bahwa ketika orang menutup pintu hatinya untuk masuk kerajaan Allah, maka di situ tidak akan masuk kerajaan Allah dalam kehidupannya. Molo tubuh Yesus pediportibion anggo tertutup do gerbang hatinya, maka tidak akan masuk di dalam hati kita. Oleh karena itu pada Advent pertama dikatakan, bukalah tembok, bukalah gerbang, angkatlah kepalamu hai Sion. Mau dikatakan kita harus membuka hati parjolo amanginan. Terbuka dua tiap tak masuk Yesus di bagasan rohata. Adong do molo lagu saat tidur, into my heart, come into my heart. Lord Jesus, coming today, coming to stay, coming to my heart, Lord Jesus. Ketika kita mau membuka hati kita agar Yesus tinggal diam di sana, maka disitulah Yesus akan lahir untuk menyatakan kuasanya. Siapakah Yesus itu? Kalau di sini dikatakan Yesus ya Tuhan itu adalah
Allah yang berkuasa, Allah yang menang atas peperangan, Allah yang memiliki kekuatan. Dan dikatakan dalam ayat 10, Allah pencipta langit dan semesta. Artinya Allah yang mau kita sambut dalam hati kita adalah Allah pemilik segala sesuatu, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang empunya segala sesuatu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, ketika kita menyambut Yesus dalam hati kita, Dia akan lahir dalam diri kita. Kemudian seketika lahir Yesus, apa yang terjadi bagi kehidupan kita? Maulud tubuh Yesus di hati-hati tak ada naruamangnya. Dikatakan di sini adalah terangkatlah kepalamu. Artinya, kenapakah kita menjadi takut datang kepada Allah? Karena kita orang berdosa. Kenapakah kita tidak percaya atas doa dan apa yang kita harapkan untuk diwujudkan Allah? Karena kita memang jauh dengan Allah. Namun ketika Allah sudah hadir dalam hidup kita, maka akan terangkat kepala kita. Percaya diri bersecara iman akan nyata dalam kehidupan kita. Mulu adong halak na percaya diri rotu Yesus harana so rodo be Yesus di hati-hati ini. Tapi ketika Yesus sudah lahir dan hadir di hati kita, maka Dia akan menjadi percaya diri dan mengatakan, apapun yang terjadi bagi kehidupan saya percaya ada Tuhan yang bersama saya. Apa nama asa di bagasan ngoluk kopor saya doa adong do Tuhan rab doh tahu nada tinggal konon karena Tuhan itu luar biasa berkuasa, memiliki kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan. Kemudian apa dikatakan? Terangkatlah kepalamu. Artinya ketika Yesus lahir dalam hidup kita, yang kedua yang ketiga yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, molodung Yesus gadero tu hati-hati tajala hadir di hati-hati amanginang, kita menjadi melihat ke Allah, bukan lagi tertunduk di dalam dunia. Haranya hanumen narukut portibion dilalang, harna diligi na di portibion, hurang mangaligi tu banua ginjang tu debata. Saira ahado, saira lanok, molo masuk lanok tu bagasan botol, kalau masuk lalat lanok, nanggo lalat ahado warna ubi. Molo masuk lalat tu bagasan botol lanok, kemudian dia tertuju kepada pandangannya ke depan, maka dia akan menjadi hilang dan kehilangan tenaga di botol itu. Namun ketika dia melihat ke atas, dia akan melihat lubang yang kecil dan dia akan berjalan menuju ke lubang itu dan keluar daripada persoalannya. Kehidupan kita kenapa menjadi sulit dalam kehidupan ini? Karena sering kita hanya melihat dunia ini, mengandalkan kepintaran, mengandalkan keuangan, mengandalkan kekuatan, dan mengandalkan dunia ini. Namun ketika Yesus hadir dalam hati kita, maka terangkatlah kepala kita. Kita akan melihat Tuhan yang berkuasa untuk melepaskan kita. Maka itulah yang dikatakan oleh Josh Groban, you raise me up to more than I can be. Ketika Allah sudah bersama dengan kita, kita akan percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kita melebihi daripada kemampuan kita. Karena apa? Karena Allah yang hadir di hati itu adalah yang berkuasa, pemilik segala sesuatu, dan Allah yang melepaskan dari segala penindasan dan segala penderitaan yang dialami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, opat no lima hitaan non maradven dia penna parjoloi dokon, bukalah pintu gerbang yaitu hatimu. Tajagit ma Yesus
Moloau berarti marnata lau marappen 45 kali 4 berarti sekitar 160 tadi 164 au marappen umur tabe mataetong piganoli hita marappen. Apakah sudah disiapkan hati untuk masuknya Yesus Kristus? Molodung masuk do Yesus, maka yang terjadi adalah kita akan didiami oleh Yesus dan sukacita melimpah di tengah-tengah segala keadaan. Kita akan bisa melihat Yesus di dalam kemuliaan dan kekuatan yang Dia berikan. Bapak Ibu yang terkasih, di bagasan apet cadawang holan gido na godlok konon na kita, maukah membuka hati agar engkau dikuatkan, agar engkau melihat kuasa Tuhan, dan agar engkau dilepaskan dari kehidupan. Molotain dehon nak kinani tibu maro o Tuhan, tergantung hati yang terbuka untuk menerima Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, terangkatlah hai pintu-pintu gerbang, maka terangkatlah engkau hai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukalah hatimu dan terima Tuhan, maka kuasa Tuhan yang akan berjalan, bukan lagi keinginan kemanusiaan. Tuhan nama-nama dalan dingolutta nada hagiot ni hajor mauta harani amang ina diapet sadaon. Buka hati, terima Yesus Kristus, dan rasakan lawatannya melebihi daripada kekuatan dan kemampuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambung pagi ini. Terima kasih ma Tuhan, dipengot hodo kami ibagasan ahpen na parjoloon. Atso kami buka ati-ati nami, horbangan na tertutup, lahu manjagit kuasa dohok guguni Tuhan. Molodung kami bukai, gabe tarangkat masa sudena pasu-pasu na dilehen ni Tuhan, ape di bagasan bulu nami. Masuk ma Tuhan lahu mamimpin kami, jala gabe si manolong ni haporsayaan nami mangaranak dopak Tuhan. Ali Yesus Kristus bain mahatami marurat marbatu di bagasan bulu nami. Di bagasan minggu sadarion mandok tarima kasih dohami. Onma minggu na parpudi di bulan November tahun 2020. Ali Tuhan tarima kasih ma. 11 bulan ma di parmudu-mudu Tuhan kami ruas di parlagutan ni Tuhan. Harani pangiduan nami patola kami manaripari tahun nagyok lehenon ni Tuhan dohot mandalani akka adven na iparade lahuman nomu-nomu haroro ni Tuhan. Pargugoy managale ubati manamarsahit tugu-tugu manamatipang jala alusi matangiang ni akka namangido tu Yesus Kristus. Pinuji pinasangat magwarno mga so Kristus Yesus Tuhan namin. Amin.